Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Titi, Redian. Semoga sehat selalu, rajin-rajin lihat timbangan ya. Oke, saya akan coba untuk membuat tutorial mengenai menganalisis Google Form-nya. Yang pertama kita buka google.com, kemudian kita klik Google Form ya. Oke, kemudian ada Google Form sign in. Oke. Nah, ini sudah masuk, tapi kita cek ini kan emailnya saya. Kalau ini masih email orang lain, berarti diklik masuk ke email kita sendiri. Nah, oke. Kemudian nanti di sini ada formulir, kita klik. Oke. Ini di sini ada dua, ada pertanyaan, ada respon. Responnya ada 83 orang. Ya. Nanti bisa kita lihat responnya apa saja. Kemudian ini ada pertanyaan. Oke, kita masuk ke respon. Pertama ada ringkasan, ada pertanyaan, ada individual. Kita cek dulu yang ringkasan, ini biasanya secara umum. Oke, di nama dosen terjadi banyak perbedaan ketika mahasiswa salah beda koma atau beda spasi pada saat pengisian, maka akan muncul nama nama itu lagi. Misalnya gini, Ana Wiharja, spasi MAG. Ana Wiharja, MPD. Ini pertama Wiharja di atas sama Wiharja di bawah aja udah beda. Ada D-nya yang kemudian detail. Nah, seperti ini akhirnya muncul banyak ini Ana Wiharja tanpa koma langsung MPD gitu ya. Akhirnya muncul nama-nama Iman berapa kali, Angger berapa kali, Ano berapa kali. Nah, ini nanti saya kasih tahu kesalahannya di mana. Kemudian sama juga dengan mata kuliah, muncul banyak sekali. Kemudian juga prodi, gitu ya. Ada nulisnya PAUD, VG PAUD kecil, ini PG-nya besar, ini PG istri PAUD, sampai macam-macam. Kemudian ada juga ini yang semester 2, 4. Ini bisa aja yang 1 4 nggak pakai spasi, ini pakai spasi gitu ya. Kemudian 4-1, 4-2. Oke, kesalahannya di mana sih? Tapi kenapa kalau yang di soal ini enggak? Di jawaban tuh enggak. Oke, permasalahannya adalah pada saat saya membuat pertanyaan. Oh, sorry. Pertanyaan di sini. Saya buat pertanyaan di sini. Di sini saya nama dosen saya buat terbuka. Sehingga orang bisa aja menuliskan tadi kesalahan kayak tadi Anowi Harja pakai D, Anowi Harja nggak pakai D. Yang satu MAG, satu MPD. Nah, itu akan menimbulkan muncul nama sendiri ketika ada perbedaan. Imanur Zaman MPD P-nya kecil, ada yang P-nya besar, ada yang T koma gitu ya. Kemudian ada sama mata kuliah prodi semester. Nah, ini seharusnya saya buat langsung dalam bentuk checklist aja. Tinggal misalnya nama dosen udah disebutin, masuk tinggal klik. Kemudian mata kuliah juga tinggal klik. Prodi juga tinggal klik. Semester juga misalnya ada 2, 4, 6 gitu ya. Nah, ini yang mengakibatkan ketika jawabannya terbuka, maka yang muncul responnya seperti ini. Ini udah kesalahan saya. Jadi tapi karena sudah dilakukan survei, jadi saya pikir kita abaikan saja untuk di kemudian hari kita perbaiki. Jadi ini nggak apa-apa. Nah, untuk ringkasan supaya kita mudah, nah ringkasan ya. Kalau ringkasan ini kita nggak bisa mengecek secara detail, tapi kita bisa mengetahui sejauh mana misalnya untuk nomor 1 kesiapan memberikan kuliah. Kalau kita balik lagi ke pertanyaan, 1 itu sangat tidak baik, biasa, baik, sangat baik gitu kan. Oke. Di sini bisa kita lihat untuk kesiapan. Nah, yang sangat tidak baik kan 2 nih ya.
ternyata dua orang yang bilang secara umum tidak baik. Ada yang bilang baik, dari 83 orang itu 4 orang. Ada yang bilang baik itu 45 orang, dan ada yang sangat baik itu 5 orang. Nah, jadi ringkasan ini memberikan pemahaman bahwa secara umum untuk misalnya kesiapan dosen-dosen PG PAUD gimana sih? Oh, kita bisa bilang baik dan sangat baik gitu, malah bisa dibilang sangat baik karena ada 32 orang gitu ya. Oke, kita lihat keteraturan. Secara umum dosen-dosen kita ini gimana sih? Cukup 9, 44 itu baik, 30 itu sangat baik. Artinya kategorinya inilah bisa dibilang nih baik. Kemampuan menghidupkan suasana ini ada duanya nih, berarti ini ada 2 orang yang bilang kita ada dosen PAUD, 2 orang yang kemampuan menghidupkan suasana kelasnya kurang. Itu ya, yang cukup, ini kemudian baik, sangat baik. Ini ada 3 orang untuk kejelasan penyampaian materi, dan selanjutnya seperti itu. Artinya, ini ada 4 orang nih yang kemampuan beri contoh relevan, ada 4 orang yang bilang bahwa dosen kita kurang, gitu ya. Tapi secara umum kalau dilihat secara keseluruhan, terutama di sini nih, kewibawaan sebagai pribadi dosen, umumnya dosen-dosen kita berwibawa ya. Oke, kemudian kalau dilihat secara keseluruhan sih baiklah ya. Oke, ada saran dan masukan sebanyak 83 ini. Nah, ini masukan-masukannya, tapi kita belum bisa cek siapanya karena ini umum gitu ya. Oke, kita sekarang kembali. Oke, ini ringkasan. Kemudian kalau misalnya kita mau cek dari sisi pertanyaan, kita lihat di pertanyaan. Mata dosen itu nama dosen 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nomor 6 itu baru mulai soal nomor 1. Berarti kalau misalnya kita mau lihat dari sisi pertanyaan, kita mulai aja langsung 6. Kesiapan memberikan kuliah atau gitu ya, praktikum menyampaikan silabus. Nah, kita cek di poin 6 ini, di soal nomor kesiapan ini kan di Google Form nomor 1. Ada 45 tanggapan untuk yang bilang baik, 32 tanggapan sangat baik, 4 tanggapan cukup, 2 tanggapan kurang. Oke, misalnya kita ekstrim, kita ingin bandingkan yang 5 nih, ada 32 tanggapan. Tanggapan 4, 6, kita cek misalnya 17. Oh, titik Rahmi. Yang dibilang sangat baik itu. Terus apa lagi? Kembali ke pertanyaan. Siapa lagi sih yang dibilang sangat baik oleh mahasiswa? Coba yang 20 siapa? Yeni gitu ya. Balik lagi ke pertanyaan. 30 tanggapan. Coba kita cek yang pertama 4. Siapa sih? Nurul Fitria gitu ya. Itu jadi bisa kita cek kalau ini dari sisi soal ya, dari sisi soal. Oke, kalau kita mau balik lagi ya, kita balik lagi ke pertanyaan di sini. Kita cek yang 2, siapa sih yang 2 yang dianggap kurang berarti ya. Dengan yang tidak baik, kurang baik, cukup ya. Yang ini yang kurang nomor 2, siapa sih yang nomor 2? Abdul Rahim. Oke, kemudian balik lagi ke pertanyaan nomor 3. Nggak ada namanya. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Terus kita mau cek soal berikutnya. 7. Keteraturan dan ketertiban menyelenggarakan perkuliahan. Yang baik tuh yang baik ada 44, yang sangat baik ada 30, yang cukup ada 9. Insya Allah nih kalau ini aman lah ya. Coba kita cek soal berikutnya. Kemampuan menghidupkan suasana kelas. Yang sangat baik ada 26.
Ada nggak sih yang kurang? Oh, ada nomor 2. Ada 2 tanggapan. Coba kita cek. Oh, Abdul Rahim lagi. Oke. Ini secara harus klik pertanyaan, balik lagi ke soal. Nah, kalau misalnya mau per individu, klik individu. Oke. Satu itu kan FI. Ini sekali lagi bukan dosennya berarti ada 83, bukan. Karena kesalahan pertama adalah ketika nama dosen itu dibuat terbuka. Sehingga kesalahan koma, huruf besar, huruf kecil itu mengakibatkan munculnya respon setiap respon gitu ya. Oke, nah FI Fitria, paper Paut semester. Ini kita cek FI tetap menjadi orang rendah hati dan pribadi gitu ya. Nah, siapa lagi? Tanggapan 2, Abdul Rahim. 3, yang nggak dikasih nama. 4, Nurul Fitria. 5, Iman Nurjaman gitu ya. Coba Iman gimana sih? Waduh, ada 2-nya lagi. Waktu, waduh. Kacau ini. Oke. Oke, itu udah dari individu, nanti seterusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau cek dari sisi saran gitu ya. Ini kan dari sisi soal. Ini kita klik sisi soal. Ada saran dan masukan. Kadang belum paham siapa sih, kita klik tanggapan 29. Ke atas, FI Petria gitu ya. Dari sisi pertanyaan, ini dari sisi individu. Oke, saya pikir begitu cara melihatnya. Bu Titi, Teh Dian, semoga paham gitu ya. Mudah-mudahan berikutnya kita buat di platform ini lebih baik. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.